potong tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, mari kita awali kajian tafsir surat-surat pendek pada pagi ini dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan kaji tafsir surat Al-Fatihah. Itu pun mungkin tidak semua ayatnya, karena untuk mengkaji Bismillah dan Alhamdulillah Rabbil Alamin ayat 1 ayat 2 saja mungkin kajiannya panjang. Mungkin akan kita bagi dua segmen pengkajian surat Al-Fatihah. Silakan dibuka surat Al-Fatihah. Kita akan baca bersama-sama saja supaya insya Allah semuanya mendapat keberkahan, mendapat pahala. Kita baca bersama-sama. Kita ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya.
Bismillah. Bismillah itu terdiri dari 3 kata. Bi ismi Allah. Kalau aslinya terdiri dari bi ismun. Ismun sama Allah ketika digabung tanwinnya hilang jadi ismullah. Rasulun sama Allah, Rasulun digabung sama Allah, Rasulun tanwinnya hilang Rasulullah. Baitun sama Allah digabung Baitullah. Kemudian mendapat amalan bi itu kemudian menjadi kasroh. Jadi sekali lagi Bismillahi bi ismun Allah. Aslinya ismun Allah digabung ismullah mendapat amalan bi, maka jadi bismi. Bismi. Bab itu termasuk huruf yang membuat akhiran isim menjadi kasrah, namanya huruf jar. Huruf jar. Bismi. Allahi ini kalau dalam bahasa nahwu itu apa mau ismun dan Allah ini mudhaf ilaih. Ismullah diawali dengan bi maka jadi bismillah. Nah ini kita kaji dulu tentang bismillah. Huruf ba dalam lafaz bismillah mempunyai 2 makna. Ya. Yang pertama, makna yang paling kuat adalah lil isti'anah artinya minta tolong. Jadi dalam lafaz bismillah maka pada hakikatnya kita minta tolong kepada Allah dalam melakukan suatu perbuatan atau aktivitas yang akan kita lakukan. Jadi seakan-akan kalau kita mengucapkan bismillah, saya mau minum, maka bismillah saya minum, maka dalam lafaz bismillah itu terkandung makna bahwa kita minta tolong kepada Allah supaya kita diberi kekuatan, kemudahan dan keberkahan dalam perbuatan kita. Jadi lafaz ba di situ mengandung makna minta tolong kepada Allah supaya perbuatan yang akan kita lakukan itu diberikan kekuatan, kemudahan dan keberkahan. Jadi sangat mendalam artinya ya, apapun yang akan kita lakukan ketika baca bismillah pada hakikatnya kita sedang minta tolong kepada Allah untuk diberikan kekuatan, kemudahan dan keberkahan. Makna yang kedua dari ba dalam lafaz bismillah adalah untuk lil musahabah. Musahabah artinya menyertai perbuatan kita. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani. Jadi makna musahabah seakan-akan ketika kita membaca bismillah maka kita berharap Allah menyertai perbuatan kita. Jadi pertama adalah lil isti'anah untuk meminta pertolongan, diberikan kekuatan, kemudahan, keberkahan atas perbuatan kita. Dan yang kedua adalah musahabah supaya perbuatan yang akan kita lakukan disertai Allah menyertai perbuatan kita. Jadi lil isti'anah dan lil musahabah itu lafaz ba. Jadi dalam lafaz bismillah selanjutnya ya, bismillah kan artinya apa namanya dengan menyebut asma Allah. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa lil isti'anah dengan membaca bismillah minta tolong kepada Allah, maka pada hakikatnya kita sedang bertawassul.
menjadikan lafal Allah perantara untuk apa? Untuk mengabulkan doa kita, mengabulkan niatan kita. Jadi dengan membaca Bismillah, pada hakikatnya kita sedang bertawasul dengan nama Allah. Ini ada perintahnya dalam surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah, walillah, dan bagi Allah al asmaul husna, ada nama-nama yang baik. Perintahnya fad'uhu, maka berdoalah kepada Dia biha, dengan nama-nama tersebut. Jadi ini perintahnya untuk bertawasul dengan nama Allah dan nama-nama yang lain ketika kita berdoa. Makanya kalau kita berdoa, Allahumma Rabbana ya Hayyu ya Qayyum, dan lain sebagainya, pada hakikatnya kita sedang bertawasul dengan menyebut asma Allah. Ini perintahnya di surat Al-A'raf ayat 108. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan lafaz Allah merupakan ismul a'zam atau nama yang agung, dan Dia yang memiliki semua sifat yang lain. Jadi katakanlah, kalau memang Allah dalam surat Toha menyebut innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Jadi nama diri Tuhan kita itu adalah Allah, ismul a'zam. Sedangkan nama-nama yang lain merupakan sifat dari Allah. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Rahim, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu nama-nama Asmaul Husna, salah satu beberapa nama-nama dari yang merupakan sifat dari Allah. Jadi nama diri Allah adalah Allah, nama Tuhan kita adalah Allah sebagai ismul a'zam atau nama yang agung. Kemudian ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dari Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar orang membaca Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Rasul bersabda menyebutkan keutamaannya. Beliau bersabda begini, demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan menyebut Ismullah al-A'zam, nama Allah yang agung. Kemudian coba perhatikan kalimat berikutnya, di mana ketika seorang berdoa dengan menyebut nama itu, maka doanya akan diijabahi. Dan apabila dia meminta kepada Allah dengan menyebut nama itu, maksudnya Ismul A'zam tadi ya, maka dia akan diberi. Jadi ini hadis tadi ya, menguatkan tentang perintah berdoa menggunakan Asmaul Husna, dan salah satunya adalah Allah. Dan yang paling agung adalah Allah. Ketika kita berdoa kita Allahumma
Aqil dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu Umar, semuanya dari Sufyan. Dalam lafal yang akan kita sampaikan dari Amr telah menceritakan pada Bani Sufyan bin Uyainah dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Yang saya sampaikan tadi adalah sanad sampai kepada Rasulullah. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Inna lillahi tis'atu wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidatan, 100 kurang 1. Nah, ini ada kalimat yang perlu diperhatikan ini. Man ahsoha dakhala jannah. Barang siapa yang menjaga 99 Asmaul Husna, maka dia masuk surga. Ini supaya tidak salah pengertiannya, karena kalimatnya itu man ahsoha, ya, bukan barang siapa menghafalnya. Barang siapa mungkin ada salah cara, ada salah pengertiannya. Kalau kita bisa menghafal 99 nama Asmaul Husna, kita bisa masuk surga. Nah, ini saya sampaikan kalimat yang aslinya adalah man ahsoha. Barang siapa menjaganya, maka dia masuk surga. Nah, ini ada satu keterangan dari seorang ulama. Saya ambil dari Syekh Abdul Aziz bin Bas mengenai makna hadis ini. Barang siapa menjaga Asmaul Husna, maka dia masuk surga. Maksudnya adalah dengan cara menghafalnya, merenungkan maknanya, dan mengamalkan kandungannya. Jadi tidak sekedar menghafal, tetapi yang dijanjikan masuk surga, yang menjaga Asmaul Husna adalah menghafal, merenungkan, dan mengamalkan kandungan maknanya. Jadi mangga silakan kita hafalkan Asmaul Husna, kemudian kita renungkan maknanya dan kita amalkan kandungannya. Misalnya lah kita satu saja kita ambil Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya apa? Yang maha pemberi rezeki. Ketika kita yakin Allah memberi rezeki, maka kita tidak akan khawatir tentang rezeki kita, karena Allah sudah menjamin wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, dan tidak seekor binatang apapun kecuali Allah menjamin rezekinya. Jadi penyakit manusia salah satunya kan kekhawatiran. Khawatir besok gak makan, khawatir besok sakit, khawatir anak kita nasibnya bagaimana. Dan dengan kita meyakini Ar-Razzaq, Allah memberi rezeki, menjamin rezeki, dan rezeki kita itu pasti akan diberikan sebelum. Jadi hadisnya kan kita tidak akan mati sampai jatah rezeki kita itu habis. Hadisnya begitu. Jadi jangan khawatir bahwa rezeki itu pasti akan diberikan. Dan kalau sudah rezeki jatahnya habis, ya tinggal mati aja. Dan namanya tidak akan mematikan seseorang kecuali jatah rezekinya sudah habis. Ya, jadi salah satu tadi lah yang aplikasi dari barang siapa menjaga Asmaul Husna, maka dia masuk surga. Maksudnya adalah menghafal, merenungkan maknanya dan mengamalkan kandungannya. Kalian Bismillah ya. Sekarang makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengambil dari sebuah pendapat dari Ibnu Murdawai. Ibnu Murdawai ini ulama tahun 300 Hijriah, meriwayatkan melalui dua jalur, ya, dari Ismail ibnu Iyash, dari Ismail ibnu Yahya, dari Mis'ar dan
hadiyah dari Abu Sa'id yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, ini makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Sesungguhnya Isa bin Maryam diserahkan oleh ibunya kepada guru tulis untuk diajar menulis. Ini sabda Nabi ya. Menceritakan tentang Isa bin Maryam diserahkan oleh ibunya kepada guru tulis untuk diajar menulis. Kemudian si guru berkata kepadanya, tulislah. Kemudian Isa bertanya, apa yang harus aku tulis? Si guru menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Isa bertanya kepadanya, apa arti Bismillah itu? Si guru menjawab, aku tidak tahu. Kemudian Isa menjawab, huruf Ba artinya cahaya Allah, huruf Sin artinya sinarnya, huruf Mim artinya kerajaannya, dan Allah, lafaz Allah yang adalah Tuhan semua yang dianggap Tuhan. Ar-Rahman artinya yang maha pemurah di dunia dan di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim artinya yang maha penyayang di akhirat. Jadi intinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sebenarnya satu kata, yaitu yang maha penyayang. Tetapi Ar-Rahman kasih sayang Allah kepada semua makhluk di dunia. Ar-Rahim kasih sayang Allah hanya kepada orang yang beriman di akhirat. Ini ada sebuah riwayat yang diambil oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Jarir. Ibnu Jarir itu yang membuat tafsir At-Tabari. Beliau kelahiran tahun 224 Hijriah, jadi masih dekat dengan Nabi ini. Ibnu Jarir. Jadi Ibnu Katsir itu dalam tafsirnya itu sering mengambil pendapat-pendapat mufassirin sebelumnya. Beliau mengambil dari Ibnu Jarir, mengambil dari Al-Qurtubi, mengambil dari Ar-Razi, yang masing-masing ini punya tafsir. Tafsir Ar-Razi, tafsir tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, sering diambil oleh Ibnu Katsir. Kadang-kadang diberi komentar, kadang-kadang tidak diberi komentar. Jadi pendapat disampaikan tanpa diberi komentar. Ini dari Ibnu Jarir dalam tafsir At-Tabari ya, mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami As-Sirri Ibnu Yahya At-Tamimi, telah menceritakan kepada kami Utsman Ibnu Zufar, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Al-Azrami berkata, sehubungan dengan makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya maha pemurah kepada semua makhluk, baik yang kafir maupun yang mukmin. Ar-Rahim maha penyayang kepada kaum mukmin. Jadi sekali lagi, makna dari Ar-Rahman adalah yang maha pemurah di dunia dan di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim adalah kalau di dunia dan di akhirat maksudnya kepada orang kafir maupun orang mukmin ya. Kemudian Ar-Rahim maha penyayang hanya di akhirat kepada orang-orang yang beriman. Ini jadi Ar-Rahman adalah yang maha pemurah di dunia dan di akhirat kepada semua makhluk. Ar-Rahim adalah yang maha penyayang kepada orang mukmin di akhirat. Sekarang fadilah basmalah. Fadilah basmalah. Kita akan sedang membahas Bismillah. Yang pertama, menjadikan berkah pada sesuatu. Ini riwayat dari Ibnu Murdawayh, riwayatkan sanadnya melalui Abdul Karim Al-Kabir, Ibnu Mu'afaq, Ibnu Imran, dari ayahnya dari Umar Ibn Zar, dari Atok Ibnu Abu Rabah, dan Jabir Ibnu Abdullah menceritakan bahwa ketika diturunkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka seluruh awan lari ke arah timur.
angin hening tak bertiup, sedangkan lautan menggelora. Semua binatang mendengar melalui telinga mereka, dan semua syaitan dirajam dari langit. Pada saat itu Allah bersumpah dengan menyebut keagungan dan kemuliaannya bahwa tidak sekali-kali asmanya dalam bismillah diucapkan terhadap sesuatu, melainkan dia pasti memberkatinya. Karena memang dalam lafaz bismillah tadi ya terkandung makna isti'anah, minta tolong untuk dimudahkan, diberikan rahmat, diberi kekuatan. Jadi ini hadis bahwa orang yang membaca bismillah maka Allah akan memberkati perbuatan atau amal yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, ini juga di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, menyampaikan bahwa Waqi' mengatakan dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud sahabatnya, yang mengatakan bahwa barang siapa ingin diselamatkan dari Allah, diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19. Zabaniyah ini juru penyiksa neraka ya. Hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim menyelamatkan dari malaikat Zabaniyah penyiksa neraka. Yang ketiga, hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad ya, Musnad Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Asim yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar dari Abu Tamim yang menceritakan hadis dari orang yang pernah membonceng Nabi SAW. Si pembonceng Nabi tadi menceritakan bahwa unta Nabi terperosok, maka si pembonceng tadi mengatakan, celakalah syaitan. Maka Nabi bersabda, jangan mengatakan celakalah syaitan, karena sesungguhnya jika kamu katakan demikian maka ia makin membesar. Lalu mengatakan, dengan kekuatanku niscaya kamu dapat mengalahkannya. Ini kata syaitannya. Tetapi jika kamu katakan Bismillah, maka setan makin mengecil hingga bentuknya menjadi sebesar lalat. Jadi maksudnya gini, hadirinnya, kan dalam diri manusia, hati manusia menurut hadisnya itu selalu ada dua bisikan. Yang pertama adalah bisikan dari syaitan, namanya was-was. Makanya kita diminta dalam melawan berbeda itu kita apa? Syaitan was-wasil khannas. Was-wasil khannas itu adalah maksudnya godaan syaitan yang bersembunyi di hati manusia. Kemudian ada bisikan malaikat namanya ilham. Jadi setiap hari saja dalam diri manusia hatinya itu pengaruhi oleh malaikat berupa ilham. Pengaruh malaikat apa? Untuk selalu menerima, mengikuti kebenaran. Sedangkan syaitan bisikannya adalah selalu membisik untuk berbuat maksiat. Jadi dengan Bismillah maka kalau ini disampaikan tadi mengecil seperti bentuk lalat. Ini bisa dimaknai mengecil memang betul-betul mengecil, tapi bisa juga dimaknai bahwa pengaruhnya terhadap manusia hilang. Karena salah satu cara untuk menghilangkan pengaruh syaitan dalam hati kita adalah zikir kepada Allah. Dan Bismillah merupakan salah satu zikir kepada Allah. Makanya kan ketika ada bisikan syaitan untuk berbuat maksiat, kan perintahnya fasta'in billah, maka minta berlindunglah kepada Allah. Yang bisa menghilangkan pengaruh syaitan dari kita itu hanya Allah. Makanya kita minta Allah kepada Allah dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, akan menghilangkan pengaruh syaitan. Jadi ada 3 fadilah tadi ya. Yang pertama adalah akan setiap orang yang memulai dengan membaca Bismillah akan diberkati yang dilakukan. Kemudian yang kedua, dengan Bismillah itu menyelamatkan dari sisaan malaikat Zabaniyah. Dan yang ketiga adalah dengan
Bismillah, maka syaitan, pengaruh syaitan menjadi mengecil. Kemudian kesunahan membaca Bismillah. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung, bahwa setiap perbuatan dan ucapan yang baik tanpa dimulai dengan Bismillah maka perkara itu kurang sempurna. Kalimatnya begini: kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka perkara itu kurang sempurna. Dan disebutkan bahwa dalam Bismillah Allah akan memberkahi yang tadi di atas tadi. Kemudian Bismillah kan juga disunahkan pada saat memasuki kamar mandi, pada saat tidak berwudu. Pokoknya sebetulnya Bismillah itu memadai untuk semua perbuatan, meskipun ada doa-doa khusus ya, misalnya masuk kamar mandi itu kan ada doanya. Apa doanya masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Tapi kalau kita nggak apa, cukup dengan Bismillah. Mau wudu juga dengan Bismillah. Ada hadisnya wudu ini la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca Bismillah. Nah, tapi kemudian ulama mengambil kesimpulan bahwa membaca Bismillah pada wudu itu memang ada perbedaan pendapatnya. Tapi ulama Syafi'i menyebutkan bahwa membaca Bismillah wudu itu adalah sunnah. Jadi ada yang mengatakan wajibnya, tapi kalau Imam Syafi'i sunnah. Jadi kalau mau bergaul dengan istri, berhubungan dengan istri juga dengan Bismillah. Maka ketika kita secara umum pokoknya orang baca Bismillah itu perbuatannya akan diberkahi. Kalau berhubungan dengan istri dan anaknya akan diberkahi. Jadi mari kita membiasakan segala sesuatu hidup kita ini selalu diwarnai dengan Bismillah. Apapun dengan Bismillah. Ini baru Bismillahirrahmanirrahim ini kita. Ini sudah jam 6, maka akan saya tutup dengan menyampaikan tentang hadis tentang turunnya Al-Fatihah. Ini penting karena nanti menjadi landasan bagi sementara ulama dalam masalah Al-Fatihah. Ini tentang Al-Fatihah. Ada dua hadis tentang Al-Fatihah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Al-Fatihah itu merupakan dialog antara hamba dengan Allah. Ini hadisnya begini dari Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa sholat lalu tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Beliau mengulanginya 3 kali, maksudnya ini dalam keterangannya yang maksudnya tidak sempurna. Maka dikatakan kepada Abu Hurairah bahwa kami sholat di belakang Imam Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah untuk diri kalian sendiri, karena aku mendengar Rasulullah SAW Allah Ta'ala berfirman, aku membagi sholat, maksudnya Al-Fatihah, menjadi 2 bagian, yaitu antara diriku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jika hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Jadi ini ketika kita baca Al-Fatihah itu sebenarnya sedang
berdialog dengan Allah. Maka kalau baca Al-Fatihah dalam sholat itu yang dicontohkan oleh Nabi itu punya ayatan-ayatan, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim berhenti, Alhamdulillahirabbil alamin berhenti, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu contoh dari Nabi begitu. Karena kalau kita sedang berdialog dengan Allah, ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujimu. Ketika hamba tersebut mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Ketika hambaku menyebutkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Kemudian jika ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antaraku dan hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antaraku dan hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta. Jika ia mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim sampai seterusnya, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta. Satu hadisnya, coba perhatikan kata-kata bagi hambaku apa yang dia minta. Ini nanti saya kaitkan dengan sebagian ulama yang membolehkan bertawasul dengan Al-Fatihah. Karena ada hadis begini, bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' dan Ahmad bin Jawas Al-Hanfi, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Akhwas dari Amr bin Ruzaid, dari Abdullah bin Isa, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ini dari Ibnu Abbas ini. Ketika malaikat Jibril sedang duduk di samping Nabi SAW, tiba-tiba mendengar suara pintu dibuka dari arah atas kepalanya. Lalu malaikat Jibril berkata, itu adalah suara salah satu pintu langit yang dibuka. Sebelumnya ia belum pernah dibuka sama sekali kecuali pada hari ini. Lalu keluarlah daripadanya malaikat. Jadi yang membawa surat Al-Fatihah ini bukan malaikat Jibril. Kalau lihat hadis ini, Jibril berkata, ini adalah malaikat yang hendak turun ke bumi. Sebelumnya ia belum pernah turun ke bumi sama sekali kecuali karena pada hari ini. Lalu ia memberi salam dan berkata, bergembiralah atas dua cahaya yang diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah yang mulai dari pertama Rasul bimani. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu. Bahasa Arabnya begini, lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Lan taqra'a biharfin minhuma, tidaklah engkau membaca satu huruf daripadanya, Al-Baqarah tadi dan Al-Fatihah, illa u'titahu, kecuali akan diberikan kepada. Ini dua hadis yang menjadi alasan sebagian ulama bahwa Fatihah bisa menjadi wasilah. Ulama yang menyebutkan ini adalah Imam Ar-Ramli. Beliau ulama tahun 950 Hijriah. Imam Ar-Ramli merupakan guru dari Ibnu Hajar Al-Haytami dan murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang membuat syarah Sahih Bukhari.